Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nina Zakia dari jurusan Psikologi Islam 2D dari kelompok 10 yang akan membahas tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Nah, kelenjar endokrin memiliki beberapa kelenjar. Yang pertama adalah hipofisis, yang kedua adalah tiroid, yang ketiga adalah paratiroid, yang keempat adrenal, yang kelima pankreas, yang keenam gonad, yang ketujuh pineal, yang kedelapan timus, yang kesembilan hipotalamus. Nah, masing-masing kelenjar menghasilkan hormon masing-masing atau hormon yang berbeda-beda. Nah, hormon itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan struktur atau bentuknya, yang kedua berdasarkan kelarutan, lalu yang ketiga berdasarkan fungsi cara kerja. Nah, berdasarkan struktur pembentuknya terdiri dari 3, yaitu peptida, amina, dan steroid. Nah, amina itu terbagi menjadi 3, yaitu katekolamin, indolamin, dan human tiroid. Kan berdasarkan kelarutannya terbagi menjadi 2, yaitu hidrofilik dan lipofilik. Hidrofilik artinya larut dalam air, sedangkan lipofilik larut dalam lemak. Nah, di sini kelenjar-kelenjar yang termasuk dalam hidrofilik adalah peptida, katekolamin, dan indolamin. Sedangkan yang lipofilik atau larut dalam lemak itu ada human tiroid dan steroid. Nah, sedangkan berdasarkan fungsi cara kerja terbagi menjadi 3, yaitu fungsi endokrin, di mana hormon diangkut oleh sistem sirkulasi darah untuk bekerja pada organ lain. Lalu yang kedua adalah fungsi parakin, yaitu hormon bertindak setempat di sekitar mereka dilepaskan tanpa melalui sirkulasi atau peredaran darah. Lalu yang ketiga adalah fungsi autokrin, di mana hormon bekerja pada sel di mana hormon itu disintesiskan. Hormon juga memiliki fungsi terhadap tubuh kita. Yang pertama adalah mempertahankan kondisi seimbang tubuh, lalu yang kedua mengatur pertumbuhan, yang ketiga mengatur proses reproduksi, yang keempat menjaga metabolisme tubuh, lalu yang kelima membentuk tingkah laku. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja hormon. Hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon, atau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan to excite, yaitu merangsang. Hormon juga mempunyai arti senyawa kimiawi yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berperan dalam komunikasi sel dan organ regulasi pada tubuh. Di dalam tubuh setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok pada hormon tersebut. Selanjutnya, reseptor inilah yang akan berperan sebagai penerima sinyal. Meskipun hormon kita bisa menerima semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor yang berkaitan dengan hormon. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanismenya. Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui sel darah menuju sel target. Sel target sendiri memiliki respon yang cocok dengan hormon, akan berkomunikasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya kepada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki respon yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki respon yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan berpengaruh. Nah, hal itulah yang disebut sebagai sel non-target. Kemudian, pada hormon juga terdapat sifat kimia yang diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama yaitu hormon yang larut pada lemak dan hormon yang larut dalam air. Nah, jadi hormon yang larut di dalam lemak itu dibagi menjadi 2, yaitu hormon tiroid dan hormon tiroid. Kemudian hormon yang larut dalam air juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amin, yang kedua protein dan peptin, yang terakhir yaitu eukasinoid. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penghasil hormon. 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar otak. Meski ukurannya kecil, fungsi kelenjar ini sangatlah besar pada sistem endokrin. Kelenjar ini dianggap sebagai pemimpin dari semua kelenjar endokrin karena dapat menghasilkan berbagai hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah hormon luteinizing,
yang bertugas untuk merangsang pembentukan hormon progesteron dan testosteron dari program reproduksi pria dan wanita, serta hormon perangkat tiroid untuk mendorong kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiraksin. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan hormon tiraksin dan triodotronin yang bertugas untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Selain itu, hormon ini juga berperan dan pembentukan jaringan tulang, pengaturan suhu tubuh, dan perkembangan otak serta sistem saraf. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini merupakan hormon paratiroid yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Tugas hormon ini dibantu oleh hormon kalsitoni yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks bertugas untuk memproduksi hormon steroid yang mengatur metabolisme, sistem imunitas, respons tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi organ seksual. Serta itu, medula berperan dalam menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. 5. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memproduksi 2 hormon, yaitu hormon glukagon dan hormon insulin. Glukagon berfungsi untuk menyimpan dan meningkatkan kadar gula darah, sedangkan insulin berfungsi dalam menurunkan kadar gula darah. Ini yang terakhir adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria atau testis terdapat di dalam kantong zakar atau skrotum, sedang kelenjar reproduksi pada wanita itu hidung keluar atau ovarium terletak di dalam panggul. Testis memproduksi hormon testosteron untuk menghasilkan sperma, sedangkan indung telur memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mendukung kehamilan serta mengatur proses ovalasi dan menstruasi. Sama seperti sebagai sistem organ tubuh lainnya, sistem kelenjar endokrin juga dapat mengalami gangguan jika fungsi kelenjar endokrin terganggu dan tidak menghasilkan hormon dengan baik. Misalnya, jumlah hormon menjadi tidak seimbang karena terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti penyakit tiroid, diabetes, PCOS, dan hipogonadisme. Terjadi gangguan dan kelenjar endokrin juga disebabkan oleh banyak hal, mulai dari faktor keturunan, kelainan genetik, infeksi, atau efek samping obat-obatan seperti kemetorid dan obat-obat yang mengandung hormon. Oleh karena itu, Anda perlu menjaga kelenjar endokrin agar tetap berfungsi dengan baik dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan medical check-up secara berkala ke dokter, terutama jika Anda beresiko mengalami kelainan pada kelenjar endokrin Anda.
Siti Elo di sini akan menjelaskan beberapa hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Yang pertama ada hormon melatonin. Yang mengatur aktivitas tidur kita selama ini adalah tugas dari hormon ini. Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal, yaitu kelenjar kecil yang ada di dalam otak. Hormon ini tidak hanya diproduksi secara alami, namun juga dapat dibuat dalam bentuk suplemen. Kekurangan maupun kelebihan hormon ini tidak baik untuk tubuh. Seseorang yang kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan katarak, insomnia, tidur tidak nyenyak, depresi, kelelahan, gelisah, tekanan darah tinggi, hingga kolesterol. Sedangkan kelebihan hormon ini mengakibatkan tampak lesu pada seseorang, gangguan hati, mata, kelelahan, mengantuk, sakit kepala, dan lainnya. Yang kedua ada hormon serotonin. Suasana hati atau kondisi mood seseorang dipengaruhi oleh hormon serotonin. Tugas hormon ini mengantarkan pesan antar sel dalam otak kita. Hormon ini memiliki peran untuk memperbaiki suasana hati kita. Jika kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan gangguan mood pada diri seseorang. Yang ketiga ada hormon insulin. Hormon ini merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Fungsi dari hormon insulin adalah mengatur konsentrasi atau kadar gula dalam darah. Insulin tergolong hormon yang memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh. Jika kekurangan hormon ini mengakibatkan kadar gula dalam darah tinggi dan gangguan metabolisme. Yang keempat ada hormon dopamin. Hormon ini akan dilepaskan ketika seseorang merasa bahagia atau ketika seseorang merasakan momen yang menyenangkan. Dopamin memiliki banyak fungsi, di antaranya memengaruhi emosi, gerakan, konsentrasi, proses berpikir seseorang, dan lainnya. Yang kelima ada hormon kortisol. Berfungsi untuk memacu metabolisme karbohidrat sehingga tubuh memiliki persediaan energi melimpah, terutama ketika seseorang berada dalam tekanan atau kondisi stres. Kelebihan hormon ini dapat memicu kerusakan pembuluh darah dan berbagai penyakit jantung. Berikutnya ada hormon adrenalin. Hormon ini diproduksi ketika seseorang mengalami tekanan atau pada saat seseorang berada dalam kondisi berbahaya, atau juga bisa disebut pada saat seseorang mengalami stres. Hormon adrenalin atau juga bisa disebut epinefrin diproduksi oleh otak dan kelenjar adrenal. Demikian penjelasan dari kami tentang sistem hormon dalam biopsikologi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.